Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik, Pak. Sebelum Bapak memulai pelajaran, Bapak mau absen dulu ya. Pertama, Jeremia. Hadir, Pak. Kedua, Samuel. Hadir, Pak. Ketiga, John. Hadir, Pak. Keempat, Noel. Hadir, Pak. Kelima, Sidia. Hadir, Pak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan dipimpin oleh Jeremia. Berdoa dimulai. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, selanjutnya. Di sini masih ada yang ingat nggak pelajaran pada pertemuan sebelumnya? Yakin? Yakin. Apa? Di sini kita akan mempelajari fungsi. Apa itu fungsi? Jawab aja. Tidak tahu, Pak. Ya, di sini kita akan mempelajari itu fungsi. Yang kedua itu bagaimana cara menjadikan fungsi, dan ketiga itu manfaat fungsi. Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan yaitu fungsi. Fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dari A ke B, jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Di sini manfaat fungsi adalah, mohon maaf ada kesalahan. Yang pertama itu, apa itu fungsi? Yaitu fungsi adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, di mana dari A ke B, jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain. Sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut transfungsi atau daerah hasil. Kalau manfaat fungsi adalah, fungsi digunakan untuk menggambarkan hubungan matematika antara variabel dan memungkinkan kita untuk memodelkan fenomena dunia nyata secara matematis. Sudah ada yang paham? Siapa, Pak? Di sini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menyatakan fungsi. Yang pertama yaitu dengan diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu fungsi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya nih, ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Itu cara menyatakan fungsi dengan diagram panah. Pertama, diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu fungsi. Diagram ini membentuk pola dari suatu fungsi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Misalnya, ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, dan Rizky menyukai warna merah. Dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan. Pertama yaitu himpunan anak, yang kedua yaitu himpunan warna. Kalau himpunan anak disebut himpunan A, himpunan warna kita sebut dengan himpunan B. Misal kita hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat diilustrasikan dengan diagram panah seperti berikut. Ini Ali, ini Siti, ini Amir, ini Rizky. Ini disebut himpunan A. Kalau himpunan B-nya merah, ungu, hitam. Pertama kita gambarkan panah kepada Ali. Ali suka warna apa? Merah. Mantap. Kita gambar panahnya. Siti suka warna apa? Ungu. Kita gambar panahnya.
Amin. Amin suka warna apa? Hitam. Rizky suka warna apa? Hitam. Salah, merah. Kan bapak bilang warna merah. Inilah yang disebut diagram panah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagram panah di atas merupakan fungsi antara anak dan warna yang mereka sukai. Fungsi antara kedua himpunan tersebut dapat dinyatakan dengan panah-panah yang memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Yang kedua yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Selain diagram panah, suatu relasi juga dapat dinyatakan dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Caranya dengan memasangkan himpunan A dengan himpunan B secara berurutan. Kita dapat mengambil contoh dari diagram panah tadi. Misalnya, Ali menyukai warna merah, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Dari uraian di atas kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan. Sama. Ini diagram panah. Yang kedua himpunan pasangan berurutan. Yang pertama, Ali suka warna merah. Ali merah. Siti ungu. Amirita. Jangan berisik ya. Rizky merah. Sebentar gue panis dulu. Rizky merah. Nah, dari uraian di atas, kita dapat menyatakan relasinya dengan himpunan pasangan berurutan. Yaitu, jadi relasi antara himpunan A dan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan jika XY dengan X elemen A dan Y elemen B. Ada yang paham? Siap, paham. Yang ketiga itu dengan cara diagram kartesius. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot. Ada yang tahu nggak dot itu apa? Siap, tidak. Titik-titik, dot itu. Contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaannya. Misalkan yaitu, kita pakai contoh yang tadi, yang ketiga, ini diagram panah, ini himpunan pasangan berurutan, yaitu diagram kartesius. Diagram kartesius. Pertama, ini himpunan A-nya, ini A-nya. Ini ada yang tahu nggak lambang apa? Lambang himpunan. Ini Ali, Siti, Amir, Rizky. Yang B itu himpunan warna.
merah, ungu, dan hitam. Jadi grafiknya seperti ini. Oke, miring ya. Pertama kita bikin lambang panahnya dulu yang di sini. Ini tahu sumbu apa ini? X. X. Sumbu Y. Ini sumbu? Ini Ali. Ini Siti. Ini Amir. Ini Rizky. Ini merah. Ini ungu. Ini hitam. Pertama kita hubungkan antara Ali dan merah. Ali suka warna apa? Merah. Ini titiknya. Siti suka warna apa? Ami suka warna? Rizky suka warna apa? Merah. Jadi inilah diagram kartesiusnya. Ada yang tahu nggak notasi fungsi seperti apa? Saya tahu, Pak. Lupa. Ya. Nah, notasi fungsi yaitu sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti F, G, H. Misal fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, dinotasikan Fx. Artinya fungsi F memetakan X, jadi daerah bayangan X oleh fungsi F. Jadi daerah bayangan X oleh fungsi F itu sehingga dapat dinotasikan dengan Fx. Dari uraian ini dapat dirumuskan jika fungsi F, ini notasi fungsi, tadi apa Bapak bilang? Jika fungsi, ini lambang fungsi yaitu F kecil ya, titik 2, X, ke menuju AX tambah B dengan X anggota domain F. Maka rumus fungsi F adalah Fx AX tambah B. Ada yang tahu ini A-nya apa? Hah? A-nya itu yaitu koefisien. X-nya itu A-nya itu mohon maaf ada kesalahan. A-nya itu konstanta. Konstanta ini bisa diisi dengan angka-angka dari angka mau angka negatif, mau bilangan negatif maupun 0 atau maupun bilangan positif. X-nya itu apa? Koefisien. B-nya itu konstanta. Sudah paham semuanya? Sudah, Pak. Di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Jadi fungsi adalah relasi dari himpunan A ke Himpunan B. di mana dari A ke B jika setiap anggota himpunan A berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Misalkan ini Ali menyukai warna merah. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut domain, sedangkan semua anggota himpunan B disebut
Kodomain. Daerah kawan yaitu atau kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain disebut apa yo? Disebut range. Itu tulisannya kayak gini. Ini dibaca apa? Atau disebut daerah hasil. Bagaimana notasi fungsi itu seperti bagaimana? Fx. Bukan yang tadi. Ini dua. fx, langsung aja baca fx menuju ax sama b. Dengan x anggota domain f, maka rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax sama b. Ini itu apa? Konstanta. X-nya? B-nya? Konstanta. Di sini ada yang tahu bagaimana cara menyatakan fungsi? Pertama yaitu dengan diagram panah, kedua himpunan pasang berutas, ketiga diagram kartet, di sini Bapak berikan tugasnya yaitu mencatat semua materi yang di sini dan kerjakan dari halaman 2 ya. Sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Pak.